Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 856-892. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Serigala kesepian tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat bawahan yang berdiri di belakangnya. Tapi aku yakin kalau masalah pencurian minyak ini bukan karena isyarat darimu. Bahkan mungkin kamu tidak tahu tentang hal ini. Tapi organisasi Serigala Kesepian telah berkembang hingga saat ini menjadi raksasa di Provinsi Sino. Kalau ada masalah yang melampaui kendalimu, hal itu bisa berpotensi menjadi bencana besar. Deon terus berbicara dengan suara yang keras. Pada awalnya, Deon membantu Romi mendapatkan kembali pasukan bawah tanah di kota Cielo dengan bantuan orang-orang yang dipindahkan dari Serigala Kesepian. Ada ratusan jenderal ganas di antara para Serigala Kesepian yang berperang melawan semua kekuatan bawah tanah utama di kota Cielo. Jadi, tendangan ini karena kelalaianmu. Sekarang, segera bawa orang-orangmu kembali. Deon berteriak dengan keras. Serigala Kesepian menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Bos, aku mengerti. Raut wajah Serigala Kesepian itu penuh dengan niat membunuh. Di antara kerumunan itu, ada beberapa orang dengan keringat dingin di dahi dan wajah pucat. Sekarang kamu tenang? Serigala Kesepian nggak akan menimbulkan masalah lagi. Deon memandangi mantan direktur teknis ladang minyak itu, yang sekarang menjadi satpam yang putus asa. Kalaupun Serigala Kesepian sudah menyelesaikannya, masalah kamu membunuh begitu banyak orang belum terselesaikan. Kalaupun mereka yang punya kasus ini, kamu nggak akan bisa lepas dari hukuman. Masih banyak cara untuk menyelinap ke luar negeri di Provinsi Sino. Aku yakin dengan kemampuanmu, seharusnya nggak sulit untuk keluar. Kalau sekarang kamu nggak pergi dan tim keamanan akan datang, kemungkinan kamu nggak akan bisa pergi lagi. Dia akhirnya sadar dan berkata, ini lebih mudah lagi. Deon menelepon lagi. Setelah beberapa saat, Sohir muncul di depan Deon. Tuan Deon. Sohir pada awalnya sombong dan pada akhirnya penuh dengan hormat pada Deon. Satpam menatap Sohir dengan tatapan kosong. Beberapa hari yang lalu, ketika pengangkatan Sohir diumumkan, dia melihat foto Sohir di TV. Persis sama dengan pria di depannya. Pak Sohir, aku membunuh beberapa tim pencuri minyak. Apa perlu bertanggung jawab? Deon bertanya dengan tenang. Setelah mendengar ini, Sohir segera tertawa. Tuan Deon, jangan bercanda. Kamu membunuh mereka untuk menghilangkan kerugian bagi negara. Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab secara hukum? Bagus sekali. Ngomong-ngomong, selain tim pencuri minyak ini, sistem keamanan di Provinsi Sino juga sudah rusak total. Aku beri waktu 3 hari untuk segera memperbaikinya. Deon mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Aku akan melapor langsung padamu dalam 3 hari. Sohir tampak galak, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Nggak perlu melapor secara langsung. Dalam 3 hari, aku seharusnya nggak lagi berada di Provinsi Sino. Oke, lakukan saja pekerjaanmu. Deon melambaikan tangannya dan berkata. Setelah Sohir pergi, Deon memandang satpam yang masih duduk di tanah. Dia tampak bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sekarang kamu percaya bahwa akulah pemilik ladang minyak ini, kan? Deon bertanya sambil tersenyum. Sapam itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Jangankan Deon mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik ladang minyak, bahkan akan percaya bahwa Deon adalah pemilik Provinsi Sino. Di Jalan Putih adalah Sohir, perwira militer dan politik tertinggi di Provinsi Sino. Ada seekor serigala, kaisar bawah tanah Provinsi Sino, di dunia bawah. Deon bahkan bisa berjalan menyamping di Provinsi Sino. Karena kamu percaya dengan apa yang aku katakan, kita bisa terus berbicara. Aku akan menyuruhmu menjadi orang yang bertanggung jawab atas proyek perencanaan pembangunan ladang minyak.
Kamu akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan dan pengembangan ladang minyak. Ekspresi Deon terlihat serius dan berkata dengan suara yang keras. Kemampuannya menjadi manajer senior ladang minyak Pernama dan direktur teknis ladang minyak menunjukkan bahwa dia nggak kekurangan kemampuan dan teknologi. Dia rela mati demi mempertahankan ladang minyak, yang semakin membuktikan kualitasnya. Dengan orang seperti itu, Deon bisa merasa sangat tenang. Namun, satpam itu tampaknya terkejut dengan berita tersebut dan benar-benar tercengang. Kenapa? Kamu nggak mau? Deon tersenyum menggoda. Bukan begitu. Aku mau sekali. Satpam itu berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika mengira bahwa pengembangan dan pembangunan proyek ladang minyak terbesar di negara Lordia telah selesai di tangannya, dia merasakan seluruh darahnya mendidih. Jika bisa melakukannya, ketika pergi menemui ayah dan kakeknya nantinya, dia akan pergi ke sana dengan bangga. Aku belum tahu namamu. Deon mengulurkan tangannya ke arahnya dan bertanya sambil tersenyum. Fahri. Fahri memegang erat telapak tangan Deon dan ditarik dari tanah oleh Deon. Kalau begitu, ladang minyak ini akan diserahkan padamu. 3 generasi keluargamu sudah mengabdikan hidupnya untuk industri ini. Pasti ada banyak orang yang berpikiran sama. Aku yakin kamu akan bisa dengan cepat membentuk tim yang lengkap untuk terus memajukan pengembangan dan konstruksi ladang minyak. Kata Deon. Fahri merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama, dirinya saat ini juga penuh dengan kekuatan. Aku akan melakukan yang terbaik. Fahri mengangguk dengan ekspresi serius. Keesokan harinya, Deon menandatangani kontrak dengan Fahri untuk menyerahkan sepenuhnya ladang minyak ke tangannya. Sore harinya, Deon datang ke rumah Janich. Ini adalah kunjungan pertama Deon. Begitu pintu terbuka, Deon tertegun. Di dalam pintu, Janich, yang mengenakan seragam pramugari, membungkuk dalam-dalam padanya, mengungkapkan payudaranya. Halo Tuan, selamat datang di penerbangan Janich. Sebelum selesai berbicara, Janice dipeluk erat oleh Deon. Ini adalah hadiah yang ingin Janice berikan kepada Deon malam ini. Tidak diragukan lagi Janice hampir pingsan lagi malam ini. Dia masih tertidur sampai Deon bangun dan pergi keesokan harinya. Pesawat mendarat. Deon turun dari pesawat dan menginjakkan kaki lagi di kota Cielo. Begitu melewati pemeriksaan keamanan, Deon mendengar suara kertakan gigi di belakangnya. Deon! Deon berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Ricky. Oh, kebetulan sekali. Kamu si brengsek yang menampar wajahku. Sudut bibir Deon melengkung dan dia menggoda. Meski bengkak di wajah Ricky sudah mereda, wajahnya masih sakit saat mendengar kata-kata tersebut. Deon, kebanggaanmu nggak akan bertahan lama. Kembalilah ke Cielo dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Ricky menarik napas dalam-dalam, mengira dirinya sudah di kota Cielo dan akan menang kali ini. Ricky. Tuan muda Ricky. Ricky. Sebelah sini. Saat hendak berbicara, Deon mendengar serangkaian teriakan. Setelah melihat lebih dekat, bukankah ini teman-teman lamanya di SMP? Ricky? Apa wawancaramu di Provinsi Sino kali ini berjalan lancar? Orang yang mengatakan ini adalah pria berpenampilan tidak rapi. Deon ingat namanya Ferdi. Ketika masih SMP, ayahnya adalah bos di sekolah, jadi dia juga mendominasi di sekolah. Ferdi dekat dengan Ricky. Bisa dikatakan hubungan mereka sangat dekat. Apa yang kamu katakan itu benar. Tuan muda Ricky adalah siswa terbaik. Perusahaan Simparna beruntung Ricky bisa bekerja di sana. Orang yang mengatakan ini adalah pria berpenampilan feminin, berkulit putih dan bersih, mengenakan kacamata berbingkai emas serta senyuman menawan di wajahnya. Nama pria ini adalah Rinto. Ketika masih SMP, Rinto berasal dari keluarga miskin seperti Deon dan merupakan salah satu kaki tangan Ricky. Namun perbedaannya adalah Rinto mengambil inisiatif untuk menjadi antek Ricky dan terus menjilat Ricky selama bertahun-tahun. Oke, jangan berhenti berdiri di sini saja. Ayo cari tempat bagi Ricky untuk bersenang-senang.
Suara wanita yang lembut terdengar. Dia adalah Lina, si cantik kelas. Saat itu, Deon diam-diam telah lama mencintainya. Selama bertahun-tahun, Lina menjadi semakin menarik. Saat Ricky melihatnya, tatapan matanya terlihat sedikit cemas. Bukankah ini orang di kelas kita? Duh. Tiba-tiba, Ferdy melihat Dion dan berteriak. Namun, masih belum teringat nama Deon. Dion. Lina melirik Deon dan berkata, "Benar. Deon terkenal pengecut di kelas kita." Ferdy menepuk kepalanya dan akhirnya teringat. Deon mengerutkan kening dan bersiap untuk mengabaikan mereka lalu pergi. "Hei, kenapa kamu pergi? Meski kamu masih terlihat lemah. Tapi bagaimanapun juga, kita nggak akan saling benci. Karena kita bertemu, ayo berkumpul bersama." Rinto berkata sambil tersenyum. Tanpa kehadiran Deon, bagaimana bisa menyoroti betapa kayanya kehidupan mereka sekarang? Deon berhenti dan menoleh untuk melihat mereka. "Kamu bisa bertanya pada tuan kalian apakah aku menjalani kehidupan yang baik atau enggak." Deon mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ricky. Ricky sudah hampir menjadi wakil manajer umum perusahaan Simparna. Tapi karena kata-kataku, Ricky kehilangan pekerjaan ini dengan gaji tahunan puluhan miliar ini. Deon berkata dengan tenang. Ketika Lina mendengar kata-kata, "Tuan kalian," alisnya sedikit berkerut dan merasa sedikit tidak senang. Adapun Ferdy dan Rinto, mereka tertawa terbahak-bahak. Deon ini sangat menarik, bahkan bisa mengatakan ini dengan mudah. Siapa dia? Ricky kehilangan pekerjaannya hanya dengan satu kalimat darinya. Apa Deon layak? Namun, sambil tersenyum dan tertawa, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Sebab, wajah Ricky menjadi pucat. Keduanya terkejut. Apa yang dikatakan Deon benar? Ricky menarik napas dalam-dalam dan terpaksa untuk tersenyum. Ya, apa yang Deon katakan itu benar. Deon sudah menjadi orang hebat. Kalian nggak tahu? Deon sudah berhubungan dengan seorang wanita kaya di Provinsi Sino dan berhubungan dengan direktur perusahaan Simparna. Sibir Ricky. Kata-kata ini membuat tiga orang lainnya memandang Deon. Memang benar. Jangan nilai orang dari penampilannya. Menurut mereka, siapapun yang bisa menjadi direktur perusahaan Simparna pasti sudah tua dan lemah. Dengan cara ini, Deon mampu mendapatkannya, benar-benar punya selera yang berat. Untuk sesaat, ketiga orang itu memandang Deon dengan tatapan jijik. Jadi, kalian harus menjilat Deon. Ricky menepuk bahu Rinto dan menatapnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai antek, Rinto segera memahami niat Ricky. Ini cara untuk menarik Deon sehingga Ricky memiliki kesempatan untuk membalasnya. "Deon, apa kamu meremehkan kami karena kamu sudah kaya? Sekarang kita sudah bertemu. Ini memang sebuah takdir. Kenapa menjauh dari kita?" Rinto tersenyum dan berkata pada Deon. Deon ingin menolak lagi, tapi Ferdy berkata dengan tidak sabar. "Apa salahnya kalau teman sekelas berkumpul? Kita semua seorang pria. Jangan banyak bicara seperti perempuan. Ayo berkumpul bersama. Kalau begitu ayo pergi bersama." Deon berkata dengan tenang. Dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Ricky. Oak. Akhirnya kita bertemu lagi, jadi kita harus merayakannya. Bagaimana kalau kita ke Klub Paradiso? Klub Paradiso adalah klub malam paling mewah di kota Cielo. Untuk ruangan pribadi manapun di sini, minimal pengeluaran untuk satu malam adalah puluhan juta. Nggak ada gunanya bertanya padaku. Orang yang paling kaya di sini adalah Tuan Muda Deon. Berbicara tentang kata, Tuan Muda, nada suara Ricky agak seram. Seperti kita ketahui bersama, gigolo di klub disebut juga Tuan Muda. Ironisnya, Deon dianggap seperti gigolo. Tuan Deon, kamu sudah bersama seorang wanita kaya. Apa kamu nggak keberatan mentraktir kami sekali saja? Ricky memandang Deon dengan tersenyum. Dia ingin melihat apakah Deon mampu membayar atau tidak. Kalau begitu ayo pergi. Deon benar-benar tidak tahu apa itu Klub Paradiso dan juga tidak tahu betapa mahalnya itu. Namun, kalaupun tahu,
Deon tidak akan peduli. Jika benar-benar ingin menghitungnya, dengan asetnya, tidak masalah untuk membeli seluruh kota Cielo. Oak. Tuan muda Deon luar biasa. Ayo cepat berangkat. Rinto tertawa keras dan berteriak kegirangan. Sekelompok 5 orang datang ke Klub Paradiso. Klub Paradiso di depannya sangat mewah. Ada 2 baris wanita cantik dengan ciri khasnya masing-masing berdiri di depan pintu yang membuat hawa nafsu menjadi semakin besar. Manajer di sini mengenal ayahku. Aku meneleponnya dan memintanya membukakan ruangan terbaik untuk kita. Tuan muda Deon, kamu nggak keberatan? Ricky memandang Deon dengan sedikit provokasi di matanya. Saat ini, Deon juga menebak apa yang ingin dilakukan Ricky. Namun, dia tidak peduli. Terserahmu saja. Deon berkata tanpa ekspresi. Ricky tersenyum licik, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor manajer. Segera, manajer Klub Paradiso keluar. Ricky, kamu sudah pulang ke kota Cielo? Aku bertemu ayahmu beberapa waktu lalu. Aku dengar ayahmu berbicara tentangmu. Manajer Klub Paradiso melihat Ricky dan tersenyum akrab. Ya. Aku pulang untuk datang meramaikan bisnis Paman Darko. Ricky tersenyum. Lain kali langsung masuk saja. Paman akan mengaturnya untukmu. Manajer itu menepuk bahu Ricky. Terlihat sekali bahwa Ricky punya saham di sini. Paman, bisakah kamu mengatur ruangan pribadi terbaik untuk kami? Ricky bertanya. Setelah mendengar ini, sang manajer tertegun sejenak. Bisa. Ruang kekaisaran masih ada. Tapi, sebelum selesai berbicara, dia disela oleh Ricky. Paman, aku mengerti semua peraturannya. Namun, ini adalah suguhan Tuan Muda Deon malam ini. Kita semua adalah teman sekelas, jadi nggak perlu bersikap sungkan padanya. Ricky tertawa keras dan berbicara dengan berani. Manajer itu melihat ke samping ke arah Deon. Namun, pada dasarnya dia mengenal generasi kedua kota Cielo. Orang ini sangat asing. Mungkinkah berasal dari luar kota? Kalau begitu, aku nggak akan bicara lebih banyak lagi. Ayo, aku akan mengantarmu masuk. Manajer membawa mereka ke ruangan kekaisaran. Di tengah lantai pertama terdapat lantai dansa. Di lantai dansa, penari sedang tarian seksi. Ada banyak wanita cantik berserakan. Kain di tubuh mereka hanya bisa menutupi bagian paling sensitif. Hawa nafsu segera menyerang. Di bawah lantai dansa, para pria sedang menonton dengan wajah merah. Aku akan membawa kalian ke ruangan kekaisaran. Melihat Ricky dan yang lainnya menatap lurus ke wanita itu, manajer itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ketika Ricky dan yang lainnya memasuki ruangan kekaisaran, mereka semua terkejut. Lantai kamar pribadi terbuat dari kaca transparan. Di kaki mereka ada pusat lantai dansa. Seolah-olah semua wanita yang sangat menawan itu diinjak-injak oleh mereka. Apalagi saat sang penari mengangkat kepalanya, hasrat pria untuk menaklukkan segera muncul. Melihat dari sudut ini, mereka hampir bisa melihat semua penari di lantai dansa. Situasi ini membuat beberapa pria bernapas dengan cepat, sementara Lina tersipu malu. Paman, ini ruangan pribadi. Ricky berkata dengan penuh semangat. Ini bukan pertama kalinya Ricky datang ke Klub Paradiso, tapi ini adalah pertama kalinya Ricky masuk ke ruangan kekaisaran ini. Aku, Danang, menginginkan ruangan pribadi ini. Pintu ruangan pribadi tidak ditutup. Begitu Ricky selesai berbicara, sebuah suara mabuk terdengar. Setelah itu seorang pria gemuk masuk dengan arogan. Ketika melihat Danang, manajer itu mengerutkan kening. Tuan Danang, ini keponakanku. Mereka memesan ruangan pribadi ini denganku lebih dulu. Apa kamu bisa mengalah dulu? Lain kali kamu datang, aku akan memberimu diskon. Manajer itu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Dilihat dari sikapnya, terlihat jelas bahwa Danang punya latar belakang yang jauh lebih kuat dari Ricky. Alasan kenapa dia masih bersedia membela Ricky adalah karena tidak ingin malu sebagai seorang paman. Diskon apanya? Apa aku kekurangan uang?
Ikuti saja aturannya. Aku nggak menindas kalian. Aku akan memberimu 10 miliar. Kalian tawar dulu saja. Danang mengulurkan telapak tangannya dengan tegas. Ricky, lupakan saja. Lina mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Awalnya, Ricky sudah berniat mundur. Danang ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, setelah mendengar kata-kata Lina, Ricky menolak untuk menyerah. Jika pergi begitu saja, bagaimana bisa berhadapan dengan Lina? Aku akan membayar 11 miliar. Ricky berkata dengan keras. 16 miliar. Danang mengikuti tanpa ragu-ragu. Aku bayar 11,1 miliar. Ricky menggertakkan gigi dan berkata, aku bayar 20 miliar. Danang berteriak lagi dengan santai. Ricky terlihat sangat kesal. Bukannya tidak bisa mengambil uang 20 miliar, tapi itu akan sangat disayangkan. Apalagi hanya untuk menyewa ruangan pribadi ini saja. Tuan Muda Deon, bukankah kamu yang akan mentraktir kita? Kenapa sekarang diam saja? Melihat Ricky dalam dilema, Rinto segera berbicara. Oh, kalau begitu 60 miliar. Deon berkata dengan tenang. Tiba-tiba, mata semua orang melotot dan Danang yang mabuk segera tersadarkan. Dari mana datangnya orang gila ini? Langsung menyebutkan uang 60 miliar. Danang merasa bahwa dirinya boros, tetapi tidak pernah menyangka akan ada orang yang lebih boros darinya. Hila. Kamar pribadi ini untuk kalian saja. Danang marah dan segera pergi. Kamu berhasil menawar, tapi kamu harus bisa mengambil uang 60 miliar. Kalau enggak, kamu bukan hanya malu, Klub Paradiso enggak akan melepaskanmu begitu saja. Ricky berkata dengan suara yang keras. Apa 60 miliar itu banyak? Lagi pula, saat menawar 20 miliar, kenapa kamu diam saja? Kalau enggak mampu, jangan berpura-pura menjadi tokoh besar di sini. Diam saja, dasar miskin. Deon mengerutkan bibirnya dengan jijik dan mengeluarkan kartu banknya. Gesek kartu dan masukkan kata sandi. Jumlah yang dimasukkan 60 miliar. Transaksi selesai. Mesin mengeluarkan suara ini. Untuk sesaat, semua orang di ruang pribadi terdiam. Uang 60 miliar benar-benar dihabiskan seperti ini? Memang Tuan Muda Deon yang sudah berhubungan dengan wanita kaya. Rinto berkata dengan iri. Paman, apa sekarang kamu tahu betapa kayanya teman kita ini? Ayo, bawakan kami semua anggur termahal dari sini. Jangan sampai ada yang tersisa. Ricky tertawa dan berkata, Ricky, kalian gak akan bisa menghabiskannya. Meneer itu sedikit mengerutkan kening dan membujuk. Kalau nggak habis, kita akan menggunakannya untuk cuci kaki. Bawakan saja pada kita. Ferdi melambaikan tangannya. Kabarnya bahwa sebotol anggur terbaik di Klub Paradiso harganya 1 miliar. Mereka ingin menggunakan anggur ini untuk cuci kaki. Baiklah. Meneer tidak punya pilihan selain mengangguk. Sebotol anggur seharga 2 miliar dan ada 100 botol di ruang bawah tanah. Semuanya dikirim ke ruangan kekaisaran. Dengan kata lain, semua anggur ini harganya 200 miliar. Tuan Muda Deon, semua minuman ini harganya 200 miliar. Kamu bisa membayarnya? Ricky memandang Deon dengan sombong. Ricky tidak percaya bahwa direktur cantik perusahaan Simparna dapat memberi Deon uang 200 miliar. Kalau kamu bisa menghabiskannya, aku bisa membayarnya. Deon mengangkat alisnya dan berkata, selama kamu berani bayar, kita akan berani minum sampai habis. Ferdi membuka sebotol anggur dan meminumnya. Benarkah? Tentu saja. Kalau kamu bayar dulu. Kalau enggak, kamu enggak bayar setelah kita selesai minum. Bukankah akan memalukan? Kita enggak seperti kamu yang bisa bergaul dengan wanita kaya. Ricky mengangguk dan berkata, ini adalah cara untuk memprovokasi Deon. Namun, Deon sama sekali tidak peduli. Jadi Meneer dipanggil lagi. Deon menggesek kartu dan memasukkan kata sandi.
Transaksi 200 miliar berhasil. Croc. Kaki Rinto melemah dan langsung jatuh ke sofa. Ini 200 miliar. Rinto tidak akan pernah menghasilkan uang ini dalam hidupnya. Berapa banyak uang yang dimiliki orang ini? Ricky juga terkejut. Bisakah Deon benar-benar mampu membayar 200 miliar? Bukankah itu berarti mereka harus minum semua anggurnya? Setelah memikirkan hal ini, Ricky gemetaran. Oke, minumlah. Saat Meneer pergi dan menutup pintu kamar pribadi, Deon duduk di sofa dan memandang mereka dengan bercanda. Senyuman kaku muncul di wajah Ricky. Kami baru saja bercanda. Mana mungkin bisa menghabiskan begitu banyak anggur? Kalau begitu aku nggak peduli. Aku sudah membayarnya. Hari ini, selama masih ada setetes anggur yang tersisa di botol, kalian nggak akan bisa keluar dari ruangan pribadi ini. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan keterlaluan. Ferdi tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Dion dan berteriak. Aku keterlaluan? Kalian membeli anggur, kalian juga bilang selama aku membayar, kalian akan menghabiskan anggurnya. Kenapa sekarang bagi kalian aku terlalu keterlaluan? Deon mencibir dan bertanya. Deon, anggur ini banyak sekali. Kalau diminum semua, kita bisa mati. Jangan bercanda lagi. Rinto juga berbicara. Maaf, aku nggak bercanda. Aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Deon berkata dengan tenang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Dengan punya wanita kaya di sisinya, dia pikir bisa menguasai segalanya. Ini kota Cielo, mana mungkin bisa berkuasa di sini. Pukul saja dia. Ferdi mengepalkan tangannya dan berjalan menuju Deon. Saat ini, pintu ruangan pribadi terbuka. Danang yang baru saja pergi segera kembali lagi. Danang segera beberapa preman yang terlatih. Teman-teman, barusan aku pergi terlalu terburu-buru. Aku belum tahu namamu. Danang memimpin orang-orang ke sisi Deon dan duduk. Bejada duduk, Danang merangkul bahu Dion. Deon mengerutkan kening dan mendorong lengan Danang menjauh. Sepertinya kita nggak akrab. Kan? Deon tidak pernah tertarik pada orang seperti Danang yang penuh dengan tipu muslihat. Melihat Deon bersikap tidak sopan, raut wajah Danang menjadi sangat suram. Kita kenalan dulu. Bukankah setelah itu akan akrab? Danang berkata dengan suara yang keras. Danang sudah berkecimpung di bar kota Cielo selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat orang sehebat kamu. Kamu bersedia membayar 60 miliar dan gak menghormati aku sama sekali. Kalau ini menyebar, aku yang akan malu. Apa hubungannya dengan aku? Harga ditandai dengan jelas dan persaingan adil. Kalau kamu keberatan, temui bos klub Paradiso saja. Deon mengangkat alisnya dan berkata. Raut wajah Danang menjadi semakin muram. Jika berani mencari bos klub Paradiso, Danang pasti sudah melakukannya sejak lama. Kamu yakin sama sekali nggak menghormati aku? Selama kamu meminum sebotol anggur ini, masalah hari ini akan selesai. Lagi pula, aku, Danang, nggak akan malu sepenuhnya juga. Kalau nggak, Danang mengeluarkan ancaman. Aku nggak akan minum. Namun, Deon benar-benar mengabaikannya. Di seluruh kota Cielo, bahkan di seluruh provinsi Hollow, nggak ada yang bisa membuat Deon bersikap sopan. Adi, kamu akan menjadi musuhku. Danang tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan keras. Pergerakan di ruang pribadi menarik perhatian Meneer. Meneer itu berlari dengan panik dan berdiri di antara Danang serta Deon. Tuan Deon, Tuan Danang, tenang dulu. Pertemuan ini sebuah takdir baik. Kenapa harus berkelahi? Bagaimana kalau kita minum bersama dan melupakan dendam kita? Meneer itu tersenyum dan ingin membuka sebotol anggur lalu menuangkannya untuk mereka berdua. Namun, Deon memblokir tangannya. Kenapa aku harus memberinya anggur yang aku beli? Setiap tetes anggur di sini untuk diminum mereka bertiga. Deon berkata dengan sikap yang dingin. Tuan Deon, sebaiknya kamu minum segelas anggur ini.
Bagaimanapun kekuatanmu akan kalah dengan kekuatan lokal. Ayah Tuan Danang adalah salah satu dari 4 orang hebat bawahan Romi. Omong-omong, Klub Paradiso ini masih menjadi wilayah ayahnya. Hanya saja, Romi menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Jadi ayahnya nggak main-main lagi. Meneer itu merendahkan suaranya dan membujuk Deon. Oh, lalu apa? Aku nggak akan peduli padanya. Lalu kalian mau apa? Deon mencibir dan mengabaikannya. Ricky sangat senang melihat ini. Anak ini benar-benar sudah bosan hidup. Masing-masing dari 4 orang hebat bawahan Romi bertanggung jawab atas setidaknya 1 dunia bawah tanah kota. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Danang sangat marah. Jika ayahnya tidak memperingatkannya untuk tidak menonjolkan diri akhir-akhir ini, dia akan mengubur hidup-hidup pemuda sialan ini. Setelah menahannya hingga sekarang, Danang akhirnya tidak tahan lagi dan mengambil sebotol anggur dari meja. Sudah kubilang, setiap tetes anggur di sini adalah milik mereka. Mata Dion menyipit, mengambil sebotol anggur dari tangan Danang dan memukul ke arah Danang. Dengan pukulan ini, Danang yang gemuk itu terbang beberapa meter dan menabrak dinding. Mata beberapa orang di ruang pribadi itu bergerak-gerak. Kekuatan ini. Pantas saja Deon bisa bersama wanita kaya. Danang memuntahkan seteguk darah dan anak buahnya buru-buru membantunya berdiri. Jangan khawatirkan aku. Bunuh saja dia. Danang menggertakkan gigi dan teriak dengan keras. Tiba-tiba, beberapa pria yang dibawanya bergegas menuju Deon. Namun, dalam sekejap mata, mereka semua dipukul oleh Deon. Kaki Ferdi Teresa Limas. Dia sebenarnya ingin melawan Deon sekarang. Jika benar-benar menyerang, bukankah dirinya akan dipukuli sampai mati? Oke. Kamu hebat. Kalau kamu punya nyali, tunggu saja aku. Kalian gak ada yang bol pergi dari sini. Kalau ada yang pergi, aku akan membunuh keluarga kalian. Danang mengancam Meneer itu dengan kejam. Hari ini, Danang harus membawa bala bantuan. Kalau tidak, kemarahan di hatinya tidak akan bisa dipadamkan. Tuan Danang, ini. Meneer itu mengerutkan kening. Kalau kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Kalau kamu berani berbicara terlalu banyak tentang ayahku atau bosku, aku akan membuatmu nggak bisa bicara lagi. Setelah mengucapkan kata-kata kasarnya, Danang berbalik dan pergi. Oh, kalian selamatkan diri sendiri saja. Tuan Danang sudah angkat bicara. Aku nggak berani melepaskan kalian. Meneer itu menggelengkan kepalanya dan hendak meninggalkan ruangan pribadi. Paman. Bukankah kamu pemegang saham Klub Paradiso? Aku yakin kamu bisa menyelamatkan kami. Ricky benar-benar panik dan buru-buru melangkah maju untuk menangkap Meneer itu lalu mencegahnya pergi. Ada 9 Meneer lain seperti aku. Di Klub Paradiso semuanya adalah pemegang saham. Klub Paradiso hanyalah salah satu properti Romi. Membangunnya hanya untuk menyenangkan tokoh besar. Ayah Danang adalah bagian dari 4 orang hebat. Bisa dikatakan menjadi salah satu kaki tangan Romi. Menurutmu seberapa efektif kata-kataku? Sikap Meneer itu menjadi sedikit dingin dan segera melepaskan diri dari tangan Ricky. Sebelum keluar dari ruangan pribadi, Meneer itu menoleh dan melirik Deon. Ini semua salah temanmu. Setelah mengatakan itu, Meneer itu keluar dari ruangan pribadi dan segera mengunci pintu. Ini semua salahmu. Sekarang katakan kita harus bagaimana? Ricky melompat berdiri dan berteriak pada Deon. Biarkan mereka datang saja. Deon mengangkat bahunya dan tampak acuh tak acuh. Kalau begitu kamu ingin kami mati bersamamu? Deon, kamu benar-benar menyebalkan. Ricky membuka mulutnya untuk memarahi. Mata Deon terlihat dingin dan menatap tajam ke arah Ricky. Ricky segera menutup mulutnya. Pintu ruangan pribadi terkunci. Jadi Ricky tidak berani membuat marah Deon. Kalau tidak, mungkin dirinya akan dipukul sampai mati sebelum Danang datang membawa bala bantuan. Bagaimanapun,
Kekuatan Deon terlihat jelas bagi semua orang. Karena Danang belum membawa siapapun, kalian nggak bisa keluar. Sekarang, minumlah semua anggur yang aku belikan untuk kalian. Kalau enggak, kalian mungkin nggak bisa berdiri sampai Danang kembali. Deon berdiri, mengusap tangannya dan berjalan ke arah mereka. Ya, Aku akan minum. Ferdi yang jangkung dan gemuk adalah orang pertama yang menyerah. Ferdi mengambil anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya.